Baik hadirin, malam ini kita akan bahas tentang masalah sholat berjamaah. Tentunya sholat berjamaah itu, yang disebut sholat berjamaah itu adalah imam dan ada makmum, ya. Nah sekarang yang dibahas adalah ahaqqun nasi bil imamah. Siapa yang paling berhak untuk dijadikan imam di dalam sholat. Jadi ini sistem demokrasi di dalam ibadah, ya. Dan Islam memang selalu menjadi masalah demokrasi ini nomor satu, ya. Jangan sampai ada yang dizolimin gitu. Haqqun nasi bil imamati. Orang yang paling berhak menjadi imam di dalam sholat adalah al-waliyu al-hakimu mutlaqan. Pertama adalah penguasa, atau dalam ini pemerintah atau imam. Jadi kalau kita tinggal di negara Islam, maka yang paling berhak menjadi imam itu adalah ya kalau di sistem Islam itu umpama pakai sistem seperti dulu khalifah gitu, ya khalifah gitu. Kalau istilah sekarang pemerintah itu al-hakimu. Jadi kalau pemerintah seperti kita di tingkat kelurahan, di pejaten kita ini, lurahnya itu adalah disebut hakim. Artinya kalau dia masih mau pengen jadi imam, ya kita kasih kalau memang sudah memenuhi syarat, artinya kemampuan dan sebagainya. Jadi itu mutlak sebagai penguasa di satu daerah, dialah yang paling berhak jadi imam. Sebab kalau orang itu mau jadi imam terus dilarang oleh pengurus masjid umpamanya, itu masalah nanti, ya. Karena daerah ini daerah istilah kekuasaan yang ngatur beliau gitu. Summa sakinul baiti mutlaqan. Kemudian kalau kita sholat berjamaah di rumah, ya, itu yang berhak menjadi imam adalah pemilik rumah. Kalau kita di rumah, ya, di rumah ada jamaah, ada tetamu sebagainya, maka ketika sholat yang berhak menjadi imam adalah pemilik rumah. Illa mu'iral baiti fa innahu ahaqqu min musta'irihi, ya. Kecuali orang yang meminjamkan rumah, ya, ada rumah dipinjemin sama orang, ya, maka dialah yang punya rumah juga kan itu, tapi tidak menempati. Kalau tadi sakinul baiti yang menempati rumah, tapi kebetulan rumah itu ditempatin oleh orang, maka kalau masih ada pemiliknya mau jadi imam, ya harus dia diberikan gitu, karena dia nempatin di situ cuma minjem gitu. Maka dzalika as-sayyidu fahuwa ahqqu min 'abdihi ghairal mutadam. Begitu juga kalau ada sistem perbudakan, maka apabila ada budak dengan tuannya, ya tuannya yang jadi berhak jadi imam. Sekarang persoalannya sholatnya, ya umpamanya di masjid, ya. Imamatul masjidi wa ghairihi, dan selain masjid, al-aula biha, yang paling utama menjadi imam di masjid adalah al-imamur ratibu, imam rawatib. Kalau istilah kita, imam yang ditunjuk, yaitu alladzi min kibalil hakimi fi ghairi wujudil wali. Apabila di situ sudah ditetapkan ada imam rawatib. Kalau kita ini tidak sistem pemerintahan, jadi sistem pengurusan. DKM yang menentukan si A, si B, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam rawatib. Kecuali kalau nanti ada pejabat itu, ada penguasa, ya.